Halo Lur, apa kabar kalian semua? Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari negeri Gajah Putih yang bergenre komedi horor, yang pastinya akan membuat kalian terhibur dan ngakak sepanjang masa. Film ini berlatar pertengahan abad ke-19. Dikisahkan seorang pria bernama Mac yang diperankan oleh Mario Maurer terpaksa harus meninggalkan istrinya Nak yang diperankan oleh Davika Horny pergi berperang. Kala itu, negeri Siam tengah dilanda konflik dengan negeri tetangga. Di medan perang, Mac berhasil selamat dan bersahabat dengan teman seperjuangannya, Ai, Ter, Puak, dan Sin. Sementara itu, Nak yang tengah hamil besar harus berjuang melahirkan bayinya seorang diri. Ia berniat meminta pertolongan kepada tetangga, tapi kejadian tragis menimpa Nak dan juga bayinya hingga mereka tewas. Sejak saat itu, beredar rumor di kalangan masyarakat Nak dan bayinya telah menjelma menjadi hantu. Berbulan kemudian, Mac kembali dari perang dengan mengajak Sin dan kawan-kawannya mampir ke kampung Mac. Mac menyediakan penginapan di rumah kosong milik bibinya yang terletak tak jauh dari rumahnya. Mac sangat bahagia karena bisa kembali melepas rindu dengan istri dan anaknya yang diberi nama Dang. Namun, tak lama kemudian, Sin teman Mac mulai curiga dan merasa ada sesuatu kejanggalan kepada istri Mac. Apalagi ketika Nak mengambil buah yang jatuh dengan tangannya yang berada jauh darinya. Ketika Sin menceritakan kepada teman-temannya, mereka semua tidak ada yang mempercayainya. Sampai akhirnya, semua percaya ketika Ter melihat mayat yang terkubur di belakang rumahnya yang mengenakan cincin persis dengan Mac. Bagaimana ya cara teman-temannya menjelaskan kepada Mac bahwasanya istrinya adalah jelmaan hantu? Yuk simak kisah selengkapnya. Namun, seperti biasa nih, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar kalian gak akan ketinggalan film seru lainnya. Berawal dari sebuah scene di sebuah barak yang telah berkumpul para tentara Thailand yang memiliki mimpi untuk bisa selamat dari peperangan itu. Semua merasa sangat sedih dan takut jikalau mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka dengan selamat. Namun, semangat yang menggebu datang dari seorang puak yang juga memberikan semangat kepada teman lainnya untuk terus bertahan hingga mereka bisa melawan musuh dan selamat. Akhirnya, dengan penuh semangat dan perjuangan, mereka berusaha melawan musuh. Akan tetapi, banyak dari mereka yang tewas kala itu, kecuali kelima sahabat itu yang masih mampu bertahan. Apalagi Mac yang dengan segenap jiwa dan raga berusaha untuk tetap hidup untuk istri dan anaknya. Sementara di seberang sana, istrinya yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya dikabarkan meninggal saat dia melahirkan, dan konon katanya dia menjadi hantu. Dan setiap menjelang petang, wanita itu selalu memanggil nama P. Mac, suaminya. Hal itu membuat ketakutan dan keresahan warga di sana. Sehingga setiap menjelang petang, ketika suara itu datang, semua warga bergegas untuk masuk dan menutup pintu juga jendela rumah mereka. Singkat cerita, setelah perjuangan yang begitu panjang dan melelahkan, Mac dan teman-temannya selamat dan hendak berkunjung ke rumah Mac. Namun, ketika hampir sampai di desa Mac, betapa terkejutnya mereka melihat keadaan desa yang begitu sepi dan seperti tidak berpenghuni. Tapi perjalanan mereka terus berlanjut hingga ketika malam tiba dan Mac beserta kawan-kawannya sampai di kediaman Mac. Mac melepas rasa rindunya kepada Nak, istrinya yang begitu cantik, dan anaknya Dang yang begitu tampan. Sementara kawan-kawannya menunggu di luar.
Mike meminta kawan-kawannya untuk tetap tinggal dan bermalam di sana dengan menempati rumah bibinya yang sudah lama tidak ditempati. Walaupun awalnya mereka menolak, tapi akhirnya mereka bermalam juga. Tetapi wajah Nick mengisyaratkan dia tidak senang dengan kehadiran kawan-kawan Mike. Malam itu, suami istri melepas rasa rindu mereka dengan saling bercerita. Mike tidak menyadari hal aneh pada istrinya. Akan tetapi semua warga Siam merasa ketakutan dengan suara nyanyian pengantar tidur anak Meg dan Nick. Pagi pun tiba. Meg dan teman-temannya pergi ke pasar untuk berbelanja. Tapi para pedagang tiba-tiba ketakutan ketika melihat Meg datang dan tidak ada satupun toko yang mau menjual barangnya kepada Meg. Sampai akhirnya Meg pergi untuk membeli minuman dan disitulah pedagang itu mulai membicarakan kebenaran istri Meg. Ya, sudah mulai malam lagi nih Lur. Mereka berempat minum tanpa Meg. Akhirnya Sin yang menyusul Meg ke rumahnya. Disitulah Sin mulai curiga ada yang aneh dengan keluarga Meg ketika ia datang ke rumahnya dan mendapati banyak dedaunan kering berserakan seperti tidak pernah dibersihkan. Semakin terkejut ketika melihat tangan Nick bisa memanjang sendiri saat hendak mengambil buah jeruk yang jatuh ke tanah. Sin pun menduga Nick adalah jelmaan hantu. Sin mencoba menceritakan temuannya ini kepada teman-temannya, akan tetapi tidak ada satupun yang percaya. Keesokan harinya mereka berlima melakukan perbaikan di rumah Mike. Dan Ter juga mulai curiga melihat keadaan rumah Mike yang dipenuhi daun kering. Apalagi ketika Ter menemukan sebuah mayat di belakang rumah Mike. Ter lari terbirit-birit hingga akhirnya mukanya tak berbentuk karena dientup tawon. Teman-temannya akhirnya percaya pada Sin ketika Ter menemukan mayat yang memakai cincin sama seperti yang dipakai Nick di belakang rumah Mike itu. Sin dan kawan-kawan berniat untuk meninggalkan desa tersebut. Namun Ter sebagai sahabatnya merasa mereka harus menjelaskan kepada Meg agar dia sadar bahwa istrinya telah meninggal dan bersamanya saat ini adalah hantu istrinya. Meg dan istrinya saling mencintai dan tidak bisa terpisahkan sehingga sulit untuk meyakinkan Meg. Malam tiba. Ter dan Sin berusaha menjelaskan kepada Meg siapa istrinya. Namun belum menyampaikan maksudnya kepada Meg, mereka dicegah oleh Puak dan Ai karena mereka tahu bahwa ibu si penjual arak di pasar ditemukan meninggal di sungai. Oleh karena itu, Puak dan Ai tak mau temannya juga mengalami nasib yang sama. Nak sudah mulai tidak senang dengan kawan-kawan Meg dan mengajak mereka makan di tempat Meg. Akan tetapi makanan yang dimakannya bukan makanan biasa Lur, melainkan dedaunan kering bahkan belatung juga tersedia di meja itu. Mau tidak mau mereka memakan apapun yang ada di sana karena melihat tatapan sinis dari istri Meg. Setelah selesai yang katanya makan malam, mereka melakukan sebuah permainan tebak gaya. Teman Meg mencoba untuk memberitahukan Meg bahwa istrinya telah meninggal melalui kode-kode kata gaya mereka. Namun, alih-alih mengerti, mereka semua menjadi ketakutan dan meninggalkan rumah Meg. Akan tetapi, bukannya semakin jauh, mereka tetap saja berputar-putar di sungai itu. Kemudian Mike datang dan kawan-kawannya mencoba memberitahu Mike tentang kondisi Nick. Tapi Mike justru marah dan mereka bertengkar hebat di sana dan mengusir mereka semua. Mike menemui Nick istrinya dan mencoba menghiburnya. Tak ingin membiarkan temannya tinggal bersama hantu,
Esoknya, Sin dan kawan-kawan menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Meg saat ia sedang berkunjung ke karnaval bersama Nak. Nak memakai topeng di karnaval itu. Mereka berdua bersenang-senang dan mereka menunjukkan rasa cinta dan sayang mereka satu sama lain. Mereka berdua berjanji saling melengkapi dan akan selalu saling mencintai. Sampai akhirnya Nak pergi ke rumah hantu. Hantu bermain di rumah hantu. Siapa yang akan takut ketemu siapa ya, Lur? Di sana teman-teman Meg sudah mulai bersiaga untuk mulai menolong Meg keluar dari jeratan hantu istrinya itu. Setibanya di rumah hantu, Meg merasa ketakutan. Namun Meg santuy saja. Maklumlah Lur, namanya juga hantu asli. Yang ketakutan malah pemeran hantu di rumah hantu itu. Ketika Meg dan Nak berjalan, Meg mulai diamankan oleh teman-temannya. Akan tetapi setelah lama berselang, Nak mulai menyadari bahwa Meg tak ada di belakangnya lagi. Kawan Meg yang merasa panik menyamar menjadi pemeran hantu di rumah hantu itu. Sampai akhirnya Nak pergi. Sebenarnya mereka berempat benar-benar merasa takut, Lur. Tapi apalah daya. Ketika mereka hendak pulang, Nak ternyata ada di belakang mereka, Lur. Dan menjulurkan tangan panjangnya. Alhasil, mereka berempat lari menembus dinding. Tak terasa, Lur. Aduh, parah. Setibanya mereka berlima di hutan, mereka merasa ketakutan di sana dan mulai melakukan perdebatan lagi mengenai istri Meg. Sampai akhirnya, Meg meninggalkan mereka berempat. Ketika mereka hendak mencari Meg, mereka melihat darah berceceran di jalan dan dedaunan. Ternyata darah itu berasal dari luka Meg yang belum sembuh akibat tembakan saat mereka berperang. Sin dan Ter yang mulai curiga kenapa Meg tak bisa merasakan hal aneh pada istrinya mencoba memeriksa cincin kawin milik Meg. Ter yang selalu menyimpulkan sesuatu tanpa berpikir, mengira Meg yang hantu dan Nak yang manusia. Mereka berempat ketakutan dan meninggalkan Meg dengan menaburkan beras suci dari dewa. Kemudian, sesampainya di rumah Meg, mereka mengajak lari Nak agar terhindar dari Meg yang katanya sudah menjadi hantu. Puak merasa memiliki kesempatan untuk menjadi pengganti Meg. Mereka semua menaiki perahu untuk segera pergi dari desa itu. Rencananya seperti itu. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena kelebihan muatan. Yang kemudian Meg datang dan mereka pun berteriak ketakutan. Meg yang hampir mendekati perahu hampir tenggelam dan mereka berpikir keras. Tidak ada ceritanya hantu sudah meninggal mau meninggal lagi karena tenggelam. Akhirnya Meg diselamatkan oleh mereka. Ter kembali berulah. Jika bukan Meg hantunya, lalu siapa? Cincin jatuh dari Ai dan disangka Ai hantunya. Dan tanpa berpikir panjang, Ai langsung ditendang dari perahu oleh Ter. Jatuh deh Ai. Kembali mereka heboh dan menghindari Ai. Mereka mendayung dengan tangan mereka. Kemudian ketika membutuhkan dayung, Nak memberi dayung itu hingga sampai ke Ter. Dan di saat itulah terlihat bahwa hantu sebenarnya adalah Nak, istri Meg. Ditambah tangan Nak yang memanjang memegang Meg yang jauh darinya. Ter, Meg, dan Puak langsung berenang dan menjauh dari Nak. Akan tetapi tidak dengan Sin yang katanya dia tidak bisa berenang. Namun, saking takutnya, dia malah lebih cepat dari atlet renang. Meg masih ingin terus bersama Nak. Jadi, mau tidak mau akhirnya kawannya melakukan hal kasar padanya. Singkat waktu, mereka telah tiba di kuil bersama seorang biksu yang sudah siap dengan ritual pengusir hantu. Meg masih dalam keadaan pingsan. Biksu itu menjamin mereka akan selamat selama mereka tidak keluar dari garis Buddha. Akan tetapi mereka semua berulah. Air suci yang seharusnya untuk mengusir Nak malah kesiram ke Puak.
Beras suci yang juga dihususkan untuk mengusir Nag malah dibuat pakan burung. Lah terus piye lur? Biksunya ketendang keluar tali ritual dan kabur. Dan di sana Nag mulai marah dengan semua itu. Belum lagi mereka menghindari Nag sang hantu cantik, Ai datang yang dikira hantu oleh mereka. Air suci yang masih tersisa di tubuh Puak digadang-gadang akan menyelamatkan mereka dari Ai. Kemudian mereka mendorong Puak ke tubuh Ai. Alhasil malah Puak dan Ai kissing-kissing lur. Dari sanalah Ai bercerita kenapa cincin itu bisa berada di tangannya, yang ternyata cincin itu dia ambil dari mayat yang berada di belakang rumah Mike untuk dijual karena Ai memiliki hutang judi. Nag semakin marah dan semakin mengamuk di kuil itu, hingga berteriak tak karuan. Semua berlari, namun tidak dengan Mike. Nag mengatakan isi hatinya bahwa dia hanya ingin bersama dengan Mac tanpa ada yang mengganggu. Kawan-kawannya mencoba menjelaskan bagaimanapun mereka saling mencintai tidak bisa hidup bersama karena mereka telah berada di alam yang berbeda. Kemudian Nag meminta agar Mac ikut bersamanya ke dunianya. Mac siap dengan segala konsekuensi apapun, sampai akhirnya Nag ingin mencekik Mac. Tapi bukannya dibunuh, Nag mengusap air mata Mac. Ada satu hal yang tidak pernah diketahui teman-temannya dan istrinya itu. Ternyata Mac sudah mengetahui bahwa Nag sudah menjadi hantu, namun karena rasa cinta Mac yang begitu besar, Mac mengabaikan semua itu. Mereka saling meminta maaf, saling berjanji akan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Nag di dunianya dan Mac di dunianya. Dan mereka pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Cinta sejati bukanlah tentang apa yang mereka dapatkan, tapi apa yang mereka berikan. Cintailah pasangan kalian dengan segenap jiwa raga kalian sebelum mereka meninggalkan kita untuk selamanya. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Thank you for watching and see you, bye-bye.